Hai semua, kembali lagi di channel Golden Has. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini aku bakal review mata uang dari Papua Nugini. Kayak gini, pecahannya itu 20. Tapi sebelum itu kita bakal cek pakai UV sama mesin uang. Langsung aja kita cek. Nah, ini untuk mesin uangnya aku bakal cek uang Papua Nugini nih. Udah gitu kita pecahkan. Nah, itu ada 17 lembar. Berarti yang aku review kali ini ada 17 lembar uang Papua Nugini. Sekarang aku bakal cek pakai UV. Langsung aja kita cek. Nah, ini untuk UV-nya udah aku siapin. Sekarang aku bakal ngecek uang Papua Nugini ini kalau di UV itu kayak gimana. Nah, ini untuk bagian depan uang Papua Nugini. Jadi untuk bahan kertasnya itu bahan DuPont, pecahannya 20. Dan di sini kalau di UV itu pada nyala ya guys. Ini kecil-kecil kayak gini, ini namanya cacing. Ini berwarna semua, menyala. Nah, untuk bagian sini bawah ada tulisan Bank of Papua New Guinea. Kalau dilihat secara langsung, ini yang kecil-kecil ini warnanya itu merah. Nah, kayak gini. Di sini juga ada gambar hewannya juga. Nah, kita lagi coba kayak gini. Ini banyak kayak gini. Ini bagus banget guys. Kalau di UV tuh bener-bener kayak keren. Kayak gini. Karena semua mata uang mau dari beberapa banyak negara itu pasti kalau di UV tuh beda gitu guys. Jadi ini bener-bener kayak unik. Nah, kayak gini guys. Coba kita bakal di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang itu kayak gini. Untuk pecahannya itu nyala, pecahan 20, warna hijau, dan di sebelah sini ada tanda tangan gitu, tanda tangan Secretary Department of Treasury. Nah, ini ada juga yang paling atas juga ada tanda tangan Governor, kayak gitu ya guys. Di bawahnya itu nomor seri. Nah, ini kan nama mata uangnya itu ini 20 Kina. Ini uang Papua Nugini. Coba kita lagi di bagian belakang. Kayak gini. Nah, untuk yang ini juga ada benang pengaman. Sini ada juga hewan gitu ya guys. Ini keren banget. Nah, ini udah aku UV semua, mau di bagian depan sama bagian belakang ini sama-sama keren, semuanya keren guys. Nah, ini semuanya udah aku UV, tadi juga udah aku pakai mesin uang. Sekarang aku bakal jelasin sejarah yang ada di Papua Nugini. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke guys, tadi udah aku jelasin untuk UV sama mesin uangnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin untuk sejarah yang ada di Papua Nugini. Jadi Papua Nugini ini sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di sebelah barat. Nah, benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Nah, ibu kota Papua ini adalah salah satu kota terbesarnya adalah Port Moresby. Nah, Papua Nugini ini termasuk negara yang mempunyai ratusan bahasa lokal asli. Tercatat ada sekitar lebih dari 850 bahasa lokal yang masih dipakai untuk berkomunikasi, dan juga terdapat kelompok atau komunitas kecil yang cukup banyak jumlahnya. Nah, hingga digabungkan bisa menjadi kurang lebih 6 juta jiwa. Nah, iklim di Papua Nugini ini berada di daerah khatulistiwa, sehingga beriklim tropis, panas, dan lembab. Suhu udara rata-rata tiap tahunnya itu 27 derajat Celcius. Nah, negara Papua Nugini ini memiliki curah hujan cukup tinggi, yaitu 1.250 hingga 5.000 mm per tahun. Nah, musim hujan itu jatuh di bulan November sampai Maret, itu perkiraan curah hujan turun. Nah, sementara di musim kemarau dimulai dari Juni hingga September. Nah, untuk perekonomian Papua Nugini
itu belum terlalu berkembang. Jadi untuk sektor perekonomian negara ini bertumpu pada yang pertama itu ada pertanian. Jadi pertanian di Papua Nugini ini menghasilkan tanaman pangan seperti padi, ubi, kayu, ubi jalar, talas, dan kacang. Nah, sagu juga merupakan makanan utama. Tanaman perkebunan yang dihasilkan itu ada coklat, kopi, teh, kelapa sawit, kelapa, dan karet. Nah, untuk yang kedua itu ada pertambangan. Jadi hasil pertambangan utama di Papua Nugini adalah emas yang dihasilkan di lembah Sungai Bolala. Hasil lainnya yaitu tembaga yang ada di Pulau Bougainville. Itu guys, dan perdagangan juga menjadi komoditas ekspor Papua Nugini, itu ada coklat, kopra, karet, dan tembaga. Sementara barang yang diimpor itu ada bahan makan, minyak bumi, dan mesin. Jadi ada alasan juga Papua Nugini itu tidak masuk wilayah Indonesia. Jadi Papua Nugini ini tidak masuk Indonesia itu bukanlah tanpa sebab. Jadi ada latar belakang yang membuat pulau tersebut terpisah dari Indonesia. Alasan yang paling dasar itu dari perbedaan kolonialisme. Nah, jika ada catatan sejarah itu, Papua Nugini dan Papua memiliki kolonialisme yang berbeda. Papua Nugini itu bukan bekas jajahan Hindia Belanda sejak meletusnya Perang Dunia Pertama. Jadi Pulau Papua itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah barat yang dikuasai Belanda, sebagian timur itu dikuasai Inggris, dan untuk kawasan utaranya itu dimiliki oleh Jerman. Jadi gak sedikit yang beranggapan bahwa Papua Nugini ini merupakan kawasan liar yang dihuni berbagai suku, padahal Papua Nugini ini merupakan sebuah negara. Jadi meskipun terbilang kecil, itu di dalamnya dihuni berbagai suku dengan karakteristik yang khas, kemudian membuat Papua Nugini ini menjadi negara yang unik. Untuk sistem pemerintahan negara Papua Nugini, jadi negara Papua Nugini termasuk ke dalam anggota negara-negara persemakmuran Kerajaan Inggris. Jadi kepala negara untuk Papua Nugini yaitu Ratu Elizabeth II. Sang ratu telah diwakilkan oleh seorang gubernur jenderal Papua Nugini yang saat ini dijabat oleh Michelle Oghio. Bagi negara-negara persemakmuran seperti Papua Nugini, gubernur jenderal tersebut itu dipilih oleh sebuah badan legislatif, sama halnya yang terjadi di negara demokrasi parlemen. Untuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang juga memimpin kabinet. Saat ini Perdana Menteri Papua Nugini dijabat oleh Peter O'Neill untuk Parlemen Nasional Tunggal yang mempunyai kursi sebanyak 109 kursi, dan 20 kursinya itu dikuasai oleh para gubernur daerah yang berasal dari 19 provinsi serta distrik ibu kota nasional di negara Papua Nugini. Nah, yang terakhir itu ada kenampakan alam yang ada di Papua Nugini. Jadi Papua Nugini ini termasuk negara yang sangat beragam dengan beberapa daerah yang masih tergolong kasar atau sulit untuk diakses. Jadi terdapat sebuah barisan pegunungan yang memanjang terdapat di Pulau Papua. Jadi barisan pegunungan tersebut itu membentuk sebuah daratan tinggi namun padat akan penduduk. Jadi selain itu terdapat pula dataran rendah dan juga wilayah pesisir atau pantai yang sebagian besarnya itu merupakan bagian dari hutan hujan tropis. Nah, untuk bentuk kenampakan alam di Papua Nugini itu cukup berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti transportasi. Jadi sehingga itu untuk mengunjungi suatu daerah yang hanya memerlukan satu modal transportasi, yaitu pesawat terbang. Meskipun demikian, itu diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk sampai ke tempat tujuan. Jadi selain itu, sebagian besar kenampakan alam di Papua Nugini ini berupa daerah pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu berada di Gunung Wilhelm dan Gunung
ini hampir sebagian besar tertutup oleh hutan tropis. Jadi gitu guys, untuk sejarah yang ada di Papua Nugini. Nah, ini aku dapat dari sumber yang ada ya guys. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena aku juga masih banyak belajar guys. Dan stay tune terus video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!